rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang layak kami agungkan dan tinggikan, penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah menjadi kota benteng keselamatan bagi kami, sepanjang malam yang baru berlalu. Tuhan, topanglah kami sekali lagi, di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Apabila Engkau ada di pihak kami dan kami berada di dalam Engkau, kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat membinasakan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati-Mu dan telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang tak terhingga di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dari perjanjian lama dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi sang langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, tidak
kompromi dengan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat Adam dan Hawa berada di dalam Taman Eden, Tuhan begitu sangat mengasihi mereka. Segalanya berjalan dengan sangat baik, bahkan antara Tuhan dengan manusia terjalin hubungan yang begitu akrab dan erat. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka saat itu pula hubungan yang indah dengan Tuhan menjadi putus. Antara manusia dengan Tuhan ada jarak yang memisahkan. Bukan setakat berpisah, tetapi saat itu juga manusia menjadi sangat malu saat mengetahui bahwa diri mereka telanjang dan damai sejahtera serta sukacita hilang di dalam hati manusia. Adam dan Hawa begitu menyesal, namun semuanya sudah terlambat sebab mereka lebih mendengarkan suara iblis daripada menaati perintah Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa iblis memang selalu ingin menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Akibat dari dosa itu, manusia akan mengalami kematian secara rohani. Mereka harus meninggalkan Taman Eden yang begitu indah dan harus tinggal di dalam dunia yang baru, yang penuh dengan pergumulan dosa, yang tidak memberi kedamaian dan sukacita kepada manusia itu lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang Tuhan sungguh mengasihi Adam dan Hawa, tetapi Tuhan juga tidak dapat kompromi dengan dosa yang telah mereka lakukan. Mereka harus menanggung konsekuensinya. Begitu pula dalam hidup kita manusia pada saat ini, tanpa disadari, seringkali kita jatuh ke dalam dosa yang membawa kita menanggung dari akibat dosa itu. Kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata, upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dosa kita akan diampuni. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah menebus dosa kita, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berkompromi dengan dosa. Jangan memberi kesempatan kepada iblis, sebab Tuhan sangat membenci perbuatan dosa. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus dan adil, yang tidak sama sekali mau berkompromi dengan perbuatan dosa apapun. Oleh karena itu, untuk mendapat hidup di dalam kekudusan, kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan. Sebab kekuatan manusia kita sangat terbatas dan kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu melawan setiap godaan yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang harus kita lakukan agar kita tidak dianggap berkompromi dengan dosa? Yang pertama, kita harus berperkara dengan Tuhan di atas segala dosa dan kelemahan kita, agar kita mendapat pengudusan daripada Tuhan. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang jujur kepada-Nya. Amsal 28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami untuk menjaga hati dan pikiran kami, agar perjalanan hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, yang melayani sebagai guru sekolah teologia, sebagai misionaris, sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan dan urapan, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik, seperti mana Tuhan Engkau telah mempercayakan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong di mana kami sebagai umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketenteraman dan keselamatan kami, kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, agar kuasa roh ini dihancurkan dan dilumpuhkan, agar kami tetap aman dan selamat melakukan segala pekerjaan dari dalam tempat dimanapun kami berada, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini, sekalipun kami sedang mendengar dan melihat peperangan terjadi di mana-mana. Kami percaya hanya Engkau adalah Tuhan, kota benteng keselamatan bagi kami. Sekalipun kami berdepan dengan perubahan alam pada saat ini, menunjukkan bahwa Engkau tidak lama lagi datang ke dalam dunia ini. Tuhan, tolong kuatkanlah iman kami, dan biarlah kami Tuhan senantiasa berdiri teguh di dalam iman hanya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, izinkan Roh Kudus-Mu berkarya di dalam persekutuan umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Apabila kami sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya ya Tuhan, dengan kehadiran Roh Kudus dapat melakukan pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang sedang berkumpul memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menuntun seisi keluarga kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Engkau adalah Tuhan Gembala yang baik, kota benteng keselamatan bagi kami. Apapun gangguan daripada roh-roh yang jahat, niat-niat yang jahat, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang tidak pernah terlelap, yang selalu menopang perjalanan hidup kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kesusahan Tuhan Engkau hiburkan mereka, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan Allah yang kami sembah, adalah Tuhan yang hidup, pendengar kami yang baik. Kami berdoa dengan iman, memohon semuanya ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.